untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah. Assalamualaikum Bu Mia. Waalaikumsalam Bu Dea. Saya mau minta tolong bisa ini modul saya. Rencananya saya mau melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, baik. Ini berarti modul ajar yang sedang dibuat ya untuk kegiatan mengajar besok. Untuk materi pembelajaran apa nih? Kan mulai di matematika dengan materi itu bilangan besar dia. Jadi kita jumlah sih. Nah, tadi Bu Dea menyebutkan Bu Dea besok niatnya ingin mempraktekkan, mengimplementasikan pembelajaran diferensiasi. Niatnya pembelajaran diferensiasi apa Bu Dea? Kalau saya lebih fokuskan kepada diferensiasi produk dan prosesnya. Oke, di produk dan proses ya. Dari rancangan kegiatan yang Bu Dea buat ini, sekilas saya membaca ya, Bu Dea sudah menyisipkan ya kegiatan pembelajaran diferensiasi proses tersebut dan nanti produknya gitu ya, dengan membagi siswa dalam beberapa kelompok gitu ya. Berdasar apa nih Bu Dea pembagian kelompok? Biasanya teman-teman kita punya, karena kan kebetulan di kelas saya, di kelas 1 masih banyak anak-anak yang memang lancar ya baca secara tidak langsung, itu berpengaruh kan. Akhirnya saya juga di kelompok 1, 2, 3, 1 itu yang memang masih butuh bantuan lebih ya, yang kelompok 2 itu yang rata-rata yang masih dirasa sudah mampu. Berarti Bu Dea sudah membagi kelompok berdasarkan kesiapan belajar anak ya, jadi dengan 3 kelompok tadi. Apakah kelompoknya sudah dibagi pada hari besok atau sudah sebelumnya? Sudah hari sebelumnya. Oke, baik Bu Dea, insya Allah bisa besok kita akan bertemu lagi di kelas ya Bu Dea. Setelahnya dia bisa kita sharing ya after Bu Dea melakukan pembelajaran di kelas. Ada yang mau disampaikan Bu Dea? Terima kasih banyak ya sebelumnya ya sudah. Ya, sama-sama Bu Dea. Sampai ketemu ya besok ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Terus tertawa walau dunia tak seindah surga. Bersyukur. Assalamualaikum Bu Mia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mia, bagaimana nih hari ini sudah siap untuk melihat saya di dalam kelas mengajar? Oke, insya Allah siap. Bu Dea bagaimana? Sudah siap? Sudah siap sekali Bu Mia. Ya. Oke, siap mengajar sesuai dengan PPP yang kemarin kita lakukan. Baik. Oke. Ya. Sekarang yang soal selanjutnya, hitunglah gambar burung garuda yang ada di kelas kita. Yang berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Siapa? Ya, nomor. Siapa yang menang semua? Yang hanya. Alhamdulillah. Rafa dan ya apa ganti dan. Ya pintar nih kalau masuk pintar. Dan kalau sudah selesai tadi kerja kelompoknya, sekarang kita presentasi. Coba mana kelompok 1? Iya, saudara. Perwakilan saja ya yang maju ke depan. Ayo coba Adam, Albert sama Akil. Yuk kesini saya. Sini. Ya. Baca dulu perintah yang pertama apa? Bunga bola berwarna
musiknya ibu. Ya ibu dia ya enggak silakan. Ya, terima kasih Bu Yeti. Mulai ya. Assalamualaikum Bu Dea. Waalaikumsalam Bu Dea. Alhamdulillah Bu Dea sudah selesai ya kita melakukan supervisi pembelajaran di kelas ini. Bagaimana perasaan Bu Dea selesai di supervisi? Alhamdulillah juga lega sekali setelah disupervisi. Alhamdulillah. Oke, baik. Hari ini berarti kita akan melakukan refleksi pembelajaran yang Bu Dea terkait dengan kegiatan pembelajaran yang sudah Bu Dea lakukan. Nah, sebelum kita melanjutkan percakapan kita lebih jauh lagi, saya mau memastikan dulu nih apakah Bu Dea posisi duduknya sudah nyaman atau belum? Sudah. Alhamdulillah. Nah, Bu Dea, apa nih yang akan menjadi tujuan dari percakapan kita pada hari ini? Ya, terima kasih sebelumnya. Saya berharap setelah kita sharing seperti ini, saya bisa meningkatkan kualitas pembelajaran saya khususnya. Oke, baik. Tujuan dari diskusi kita hari ini ya adalah lebih meningkatkan kualitas pembelajaran Bu Dea ke depannya, gitu ya. Bagaimana pembelajaran yang sudah Bu Dea lakukan beberapa waktu lalu? Ya, alhamdulillah rencana pembelajaran yang sudah saya rancang semuanya tercapai, terjalani dengan baik. Namun ada beberapa alur yang terlewat. Dan saat presentasi itu saya melihat anak-anak kurang memperhatikan gitu Bun ya. Oke. Jadi alur yang terlewat itu yang pertama saya tidak menyampaikan tujuan pembelajaran dan tidak melakukan ice breaking gitu. Oke, jadi ada beberapa menurut Bu Dea yang Bu Dea rasa dari rencana yang Bu Dea lakukan itu terlewat ya, dari alur pembelajaran, kemudian menyebutkan tujuan pembelajaran ya, serta ice breaking gitu ya. Dari skala 1 sampai 10, Bu Dea berada di skala berapa ya? Saya merasa masih di 8 dunia. Masih di Iya, skala 8 iya karena itu dia Ah. tujuannya tidak tersampaikan, Oke. banyak yang terlewat gitu. Oke, iya. Harapannya berada di skala berapa nih Bu Dea? Saya berarti sendiri. Oke, alhamdulillah. Bu Dea jadi berharap dapat di skala 9 ya, dari sekarang merasa di skala 8. Menurut Bu Dea nih, apa yang menjadikan hal tersebut bisa terjadi? Saat presentasi ya Bu ya, saya melihat banyak anak-anak yang tidak memperhatikan temannya yang sedang presentasi itu yang pertama. Apa menurut Bu Dea yang menjadi alasan hal tersebut terjadi? Karena kemungkinan jumlah anak dalam satu kelompok itu terlalu banyak Bu ya. Oh, berapa Bu Dea dalam satu kelompok kemarin jumlah pembagiannya? Siswa saya kan ada 33. Ah. Kemarin saya sebelum melakukan ya supervisi, saya sudah mendiagnosa dulu, melakukan asesmen awal terhadap kesiapan belajar siswa. Nah, satu kelas itu berjumlah 33. Saya bagi menjadi 3 kelompok. Jadi masing-masing kelompok itu berjumlah 11 orang. Oh, jadi Bu Dea hebat sekali ya, sudah melakukan diagnosa awal sebelum pembelajaran. Kemudian Bu Dea membagi kelompok berdasarkan kesiapan belajar dari murid-muridnya. Nah, di dalam pelaksanaan pembelajarannya, menurut Bu Dea, hal-hal apa yang dapat Bu Dea tingkatkan untuk dapat mencapai yang menjadi harapan Bu Dea tadi? Ya, pada saat prosesnya ya Bu, saya melihat anak-anak begitu antusias, begitu aktif, terlibat aktif gitu. Namun di saat presentasi itu yang menjadi PR saya gitu ya, mereka tidak memperhatikannya karena mereka tidak diberikan tanggung jawab. Jadi hanya diminta untuk memperhatikan saja, tidak diberikan tanggung jawab, sehingga mereka bosan, ngerasa jenuh, mau ngapain lagi nih gitu ya. Cuma akhirnya ada yang ngobrol, bercanda dan sibuk dengan sendirinya, meskipun ada beberapa yang tetap memperhatikan. Iya, berarti Bu Dea sudah melakukan diagnosis yang menjadi penyebab tadi ya Bu Dea, bahwa di dalam pembagian tugas kelompok itu tidak
secara merata ya, tidak semuanya merasa bertanggung jawab dan terlibat aktif di dalam kegiatan kelompoknya. Nah, apa yang dapat Bu Dea lakukan gitu untuk dapat mengantisipasi hal-hal tersebut? Yang pasti saya akan membuat kelompok, mengecilkan dan merampingkan kelompok itu di kelompok kecil jumlahnya. Terus saya juga akan melakukan ice breaking untuk meningkatkan fokusnya mereka kembali gitu. Itu paling yang akan saya jadi PR saya. Saya setuju Bu Dea. Boleh sharing pengalaman ya Bu Dea ya. Memang di dalam pembelajaran, apalagi kita mengajarnya anak-anak usia sekolah dasar yang tidak bisa berlama-lama untuk dituntut fokus pada satu hal gitu ya. Dalam sekian menit mereka akan merasa jenuh dan bosan gitu ya Bu Dea. Nah, ketika kita melakukan ice breaking pasti mereka akan antusias dan tadi ya bisa mengembalikan fokus dan semangat belajarnya. Oke, keren sekali nih rencana Bu Dea. Nah, adakah hal lain yang Bu Dea temukan di dalam kegiatan pembelajaran kemarin yang menurut Bu Dea masih harus ditingkatkan? Selain tadi itu, selain dari secara keterlibatan aktif siswanya, kemudian ada part-part di dalam rencana pembelajaran yang mungkin masih lewat. Saya akan melakukan penilaian antar teman. Nah, jadi nanti ketika ada teman yang melakukan presentasi gitu, ada dari teman-teman yang lain itu nanti memberikan nilai. Mungkin penilaiannya namanya masih kelas 1 ya Bu Mia ya, penilaian secara simpel aja gitu. Dia menggunakan emoticon. Penilaiannya berupa itu aja. Jadi biar mereka juga ikut memperhatikan, biar lebih semangat lah gitu ya. Iya, setuju ya. Jadi tadi Bu Dea mendapatkan satu solusi gitu ya untuk permasalahannya, agar peserta yang tidak presentasi itu juga bisa terlibat aktif dengan menggunakan penilaian antar kelompok atau penilaian teman sejawat tadi ya. Oke, yang disesuaikan dengan karakteristik Kelas 1 ya. Kelas 1 ya, siap. Saya membayangkan hal itu bisa kayak Bu Dea untuk menjadi salah satu solusi dari keterlibatan siswanya sekarang. Nah, terkait dengan pembelajaran yang Bu Dea lakukan tadi, Bu Dea sudah menyebutkan bahwa Bu Dea pada awal pemetaan atau pembagian kelompok ini sudah melakukan diagnosa awal berdasarkan kesiapan belajarnya. Nah, apakah di dalam proses pembelajaran yang Bu Dea lakukan ini telah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Saya memang berusaha untuk mendesain pembelajaran berdiferensiasi. Yang saya terapkan kemarin untuk pembelajaran diferensiasinya di proses dan produk. Makanya setelah itu saya melakukan refleksi yang saya telah kegiatan lakukan yang sudah Bu Dea lakukan gitu ya, dan tadi ya hasil refleksinya Bu Dea menemukan beberapa hal-hal yang perlu ditingkatkan. Nah, terkait dengan rencana-rencana yang Bu Dea tadi sebutkan, di mana Bu Dea telah berencana untuk pertama melakukan penilaian antar teman, kemudian Bu Dea berencana untuk lebih mengecilkan ya jumlah kelompok gitu ketika pembagian tugas kelompok dan ice breaking terkait tadi. Nah, kapan rencananya Bu Dea akan melakukan aksi yang sudah Bu Dea sebutkan tadi? Sesegera mungkin akan saya implementasikan. Oke, adakah menurut Bu Dea hambatan-hambatan yang mungkin akan ditemui sama Bu Dea ketika aksi tersebut akan dilakukan? Hambatannya mungkin lebih ke fokusnya anak gitu ya. Keterlibatan anak, pokoknya saya berusaha untuk memfokuskan semua pembelajaran semua yang berpihak kepada murid. Jadi anak terlibat aktif sesuai dengan tetap pada kebutuhannya. Jadi memenuhi kebutuhan masing-masing setiap anak. Jadi Bu Dea tetap memperhatikan yang menjadi kebutuhan muridnya dan tetap mengacu kepada tujuan pembelajaran yang sudah Bu Dea tetapkan. Nah, menurut Bu Dea, pihak-pihak siapa sajakah yang dapat membantu terkait dengan rencana yang akan Bu Dea lakukan? Yang pasti yang pertama Ibu Elsa Nina selaku kepala sekolah dan rekan-rekan teman sejawat Bu Dea lain.
Bu Dea, terkait dengan tadi yang sudah Bu Dea sampaikan gitu ya, apa yang menjadi tindak lanjut dari percakapan yang kita lakukan pada hari ini? Nah, insya Allah saya masih mau terus sharing ya untuk memperbaiki meningkatkan kualitas pembelajaran saya. Sama-sama Bu Dea, kita saling-saling. Intinya Bu Mia dari supervisi yang saya minta gitu ya, saya bisa selain meningkatkan kualitas pembelajaran saya juga berharap bisa kekurangan yang sebelumnya nih yang saya lakukan, mulai dari penyampaian tujuan pembelajaran, terus melakukan ice breaking dan merampingkan kelompok, mengaktifkan siswa di dalam kelompok tadi ya, itu yang insya Allah bisa saya implementasikan menjadi lebih baik lagi ya ke depannya. Baik, Bu Dea, berarti kita akan bertemu lagi dan diskusikan kembali gitu ya terkait rencana yang sudah Bu Dea lakukan untuk meningkatkan mutu dan kualitas pembelajaran di kelas. Ya, terima kasih sebelumnya saya sudah dibantu, sudah bersedia mensupervisi saya. sama-sama Bu Dea, saya juga masih tahap belajar, jadi kita saling sharing saja. Semoga apa yang kita lakukan memberikan perubahan dan peningkatan mutu terhadap kualitas pendidikan di sekolah kita. Amin. Amin. Terima kasih. Sama-sama. Demikian Bu Yeti, ya saya kembalikan lagi kepada Bu Yeti. Ya. Terima kasih Bu Mia sudah melakukan coaching. Ini ada penilaiannya, nanti akan dimasukkan ke dalam LMS untuk kegiatan kita. Nah, mungkin tujuannya coaching ini nanti disaksikan bersama Ibu sebagai kepala sekolah, pengambil kebijakan di sekolah ini. Nanti setelah membantu kan mungkin nanti supervisinya itu akan tidak supervisi yang sekedar top down dari atas ke bawah, kemudian ada kesalahan diperbaiki, tapi melalui coaching itu, jadi coaching itu sama kita digali kekurangan dia apa, diberikan dia juga stimulus untuk mencari cara bagusnya, jadi tidak semua dari coachnya. Mungkin seperti itu Bu. Ibu ada yang mau diberikan masukan? Baik ya, terima kasih Bu. Sebenarnya sih sudah saya jalani yang kelas, habis itu saya panggil setelah dari beberapa guru ya, karena kan bergantian. Pas coachingnya itu waktu saya pelatihan jadi cakap juga memang ada. Terus pengawas juga mengingatkan Bu, habis melihat supervisi ke guru jangan menyalahkan. Itu kan intinya, bukan mencari kesalahan dulu. Nanti itu malah salah, tidak tepat. Justru kita tanya gimana dulu di kelas tadi mengajarnya. Akhirnya mereka cerita sendiri. Insya Allah sudah saya laksanakan. Ya. Jadi mungkin ini semacam refleksi ya Bu ya. Jadi dulu sudah lakukan, cuma mungkin kadang-kadang ada yang memang belum seperti Ibu, jadi kemudian diingatkan kembali dan diperbaiki. Ya, alhamdulillah berarti match ya Bu ya. Baik Ibu, itu coachingnya sudah selesai. Kita akan melakukan kegiatan terakhir ya untuk penutupan. Siap. Terima kasih ya Ibu. Asa